Ada tradisi yang menarik dalam gereja awal, yaitu devosi kepada para malaikat. Tetapi devosi ini sudah terlupakan pada zaman modern. Cerita ini dimulai dari Kisah Para Rasul, di mana para malaikat membebaskan para rasul dari penjara. Lihat Kisah Para Rasul bab 5 ayat 19 dan bab 12 ayat 7. Berikut beberapa contoh yang dapat ditemukan. 1. Seorang malaikat yang menuntun Rasul Filipus dari Yerusalem ke Gaza untuk pertemuan yang penting dengan pegawai istana Eutopia. Lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kedua, para malaikat mengatur terjadinya pertemuan Petrus dan Cornelius. Lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 3-5. Ketiga, peristiwa yang dialami Petrus saat ia dibebaskan oleh malaikat dari penjara, dan ketika ia tiba di suatu rumah yang dipakai sebagai gereja, dan umat menganggap bahwa ia bukan Petrus, melainkan malaikat. Lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 7-17. Keempat, kisah perjalanan gereja bergerak maju juga dikawal, dilindungi dan dibantu oleh para malaikat. Demikian juga dengan hidup kita. Orang-orang Kristiani awal permulaan menyadari hal itu. Itulah sebabnya mereka tidak mudah membedakan seorang dari malaikat pelindungnya. Karena Petrus ada di dalam penjara, sangat wajar bila mereka heran mendapatkan dia berdiri di depan pintu, tetapi mereka tidak ada heran berhadapan dengan malaikat. Kita juga memiliki iman demikian, di mana ada kesadaran mengenai adanya para malaikat pelindung kita, karena Allah telah berikan kepada kita setiap orang dari kita dikawal, dilindungi dan mendapatkan bantuan surgawi. Devosi kepada para malaikat bukanlah sesuatu yang baru muncul bersamaan dengan dimaklumkannya Injil, tetapi merupakan bagian utuh dari Alkitabiah. Para malaikat memenuhi seluruh Alkitab, sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mereka adalah pemain kunci dalam drama Taman Eden. Mereka sering menampakkan diri dalam kehidupan para bapa bangsa. Abraham yang mendapatkan kunjungan, Yakub bahkan bergulat dengan seorang malaikat. Mereka berjalan di depan orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka menyampaikan sabda Allah kepada para nabi. Para nabi juga menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain pun memiliki para malaikat pelindung mereka. Kitab Tobit menunjukkan kepada kita bagaimana seorang malaikat memandu perjalanan seorang anak muda yang untuk memulihkan nasib keluarganya dan menemukan istri yang cantik serta saleh dalam perjalanannya. Perjanjian baru dibuka dengan suatu permakluman kegiatan malaikat. Baik Yusuf maupun Maria yang tidak terlalu heran menerima pertolongan para malaikat. Siapakah sebenarnya para malaikat itu? Kata malaikat berasal dari terjemahan bahasa Ibrani, yaitu malach. Secara harfiah, kata itu berarti utusan, yaitu utusan dari Allah. Dalam tradisi gereja, istilah malaikat telah diterapkan pada seluruh makhluk tanpa raga, yang sepenuhnya bersifat rohani, yang diciptakan oleh Allah. Sebagian malaikat diciptakannya berada di sekeliling tahtanya. Sebagian Allah berkuasa memerintah atas kuasa-kuasa alam di seluruh alam semesta. Sebagian lagi adalah sebagai utusannya. Dalam Alkitab, mereka kadang-kadang menampakkan diri dalam wujud manusia, ataupun ada yang dalam bentuk simbolik yang menakutkan, yaitu dengan banyak mata, yang menyatakan bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang amat luas, atau sosok serba hitam yang mengungkapkan kekuatan mereka yang melebihi kekuatan manusia. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristiani, abad awal memiliki kesadaran yang tinggi akan kehadiran para malaikat, khususnya dalam ibadat mereka. Sekarang pun, bila kita merayakan misa, umat yang hadir biasanya dalam jumlah banyak. Dan sekalipun tidak ada yang hadir, para malaikat tetap hadir dalam misa seperti jelas dikatakan. Maka bersama paduan suara para malaikat, kami bernyanyi, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Di dalam misa juga berseru jelas kepada kita, supaya kita menyadari kehadiran para malaikat kita.
Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan malaikat pelindung kita masing-masing, karena mereka secara khusus telah ditugaskan untuk menjaga kita. Devosi kepada para malaikat jelas ingin meluruskan senyum sinis para rasionalis yang menggosipkan devosi ini menjadi gambar-gambar kudus sentimental yang melukiskan para malaikat yang muncul seperti anak-anak kecil pada sebuah jembatan rapuh. Para malaikat sudah selalu menjadi bagian dari agama Alkitabiah, sebagaimana juga diakui oleh para pakar filsafat sekuler bahwa sangatlah sulit membayangkan alam semesta ini tanpa para malaikat. Para filsafat liberal abad ke-20 yaitu Isaiah Berlin pun yakin akan perlunya para malaikat. Para filsafat Imre Adler yang menyebutkan dirinya sebagai kafir pun akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa para malaikat adalah bagian dari penciptaan alam semesta ini. Dan bila kita pun melihat kenyataan dan berpikir lebih jauh, maka kita pun akan sampai kepada kesimpulan bahwa sangatlah sulit membayangkan kehidupan kita tanpa suatu kesadaran mengenai kehadiran para malaikat. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga." Matius 18 ayat 10. Allah memberikan kita malaikat-malaikat pelindung supaya kita mendapatkan bantuan yang melebihi kekuatan insan dalam perjalanan menuju surga. Para malaikat pelindung menolong kita untuk bekerja sama dengan kehendak Allah, dan mereka menjaga kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Mereka menolong kita untuk menolong sesama kita juga, dan mereka menjaga kita jangan sampai kita menodai hidup bersama kita. Sepanjang perjalanan hidup, mereka menolong kita untuk berjalan dengan aman, melintasi suatu jembatan yang tidak kokoh, tetapi hanya bila kemauan itu selaras dengan kehendak Allah bagi kita dan bagi dunia. Mereka menginginkan yang terbaik bagi kita, tapi tidak selalu sama dengan hal-hal yang kita inginkan. Kesulitannya adalah bahwa apa yang terbaik untuk kita tidak selalu sesuai dengan kesenangan, kesejahteraan, atau kenyamanan kita. Kadang-kadang menderita justru merupakan hal terbaik bagi kita. Kalau hanya itu yang membantu kita agar tidak jatuh ke dalam dosa atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga jatuh ke dalam dosa. Malaikat-malaikat pelindung kita sungguh bekerja dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan dari kita, sehingga kita juga harus memperhatikannya dan ada kepedulian terhadap mereka. Mereka membantu kita. Apakah Anda pernah mengalami di mana kadang-kadang waktu kita mengeluh sendiri dan minta tolong dicarikan tempat parkir, dan ternyata ditemukan ada ruang kosong untuk parkir, atau saat kita mengeluh karena jalanan sedang macet dan diberikan jalan keluar? Para malaikat mengikuti pola Allah dalam menuntun umatnya. Kadang-kadang mereka memberikan apa yang kita kehendaki supaya kita dapat belajar meminta apa yang kita perlukan. Ingatlah selalu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak seorang pun dapat memberikan perhatian kepada anak seperti yang diberikan oleh Allah. Mengapa Allah begitu bermurah hati kepada kita, ciptakan roh-roh suci yang sangat kuat untuk menjaga kita? Tentu saja karena Allah mengasihi kita, dan karena Ia telah memanggil kita kepada kekudusan, suatu keadaan yang jauh lebih tinggi daripada kebaikan. Menjadi kudus dikhususkan untuk suatu maksud ilahi, dikhususkan bagi Allah. Allah menciptakan Taman Eden untuk menjadi suatu tempat kudus, dan Ia menempatkan para malaikat untuk merawatnya dan untuk menjaganya agar tetap kudus. Lihat Kejadian 3 ayat 24. Ketika mempersiapkan kemah dan kemudian bait Allah di Yerusalem, Tuhan bermaksud membuatnya menjadi tempat kudusnya, dan Ia menempatkan para malaikat untuk menjaganya. Lihat Keluaran 25 ayat 18, 1 Raja-Raja 8 ayat 6-7. Kita diciptakan bukan untuk sekedar himpunan dari molekul-molekul karbon, hidrogen, oksigen, dan lainnya, tetapi sebagai bait Roh Kudus. Lihat 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Malaikat-malaikat kita seperti kerup-kerup ditugaskan untuk melindungi tempat kudus
dan untuk menjaganya tetap kudus bagi kehadiran Allah. Mungkin kita pernah lihat atau diajarkan berdoa, "Malaikat Allah, pelindung yang terkasih, kepadamu Allah yang pengasih mempercayakan aku. Dampingilah aku sepanjang hari ini. Terangilah dan jagalah, tuntunlah dan bimbinglah aku. Amin." Ada baiknya kita juga menyadari perlindungan Santo Mikael, malaikat agung. Ia tampil dalam Alkitab sebagai penjaga utama umat Allah dalam Perjanjian Lama. Lihat Daniel 12 ayat 1. Dan dalam Perjanjian Baru, lihat Wahyu 12 ayat 7. Gereja selalu mengakui peran Santo Mikael dalam peperangan rohani. Ia dimohon tampil sebagai panglima untuk melawan iblis dan para malaikat yang memberontak. Doa kepada Santo Mikael sangatlah ampuh bila kita membutuhkan pembebasan dari yang jahat. Selama bertahun-tahun, doa kepada Santo Mikael secara tradisional didaraskan pada akhir misa. Banyak orang Katolik mempertahankan doa ini sebagai bagian dari devosi reguler mereka. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghatinya, dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin.